وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan tuan rumah Ngaran Haji Muhammad ayahanda kita Haji Sukma, para tokoh-tokoh masyarakat, para tatuha-tatuha masyarakat, para hadirin hadirat, tidak lupa yang sama kita muliakan para guru-guru agama, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini acaranya lumayan banyak. Iyalah. Mulai bermaghrib kalau tadi di sini. Sampai apabila kita jam berapa nih? Jam 10 kah, jam 11 kah, jam 12 kah? Nah, luar biasa. Ingatan ulun bahari lagi di pondok pesantren, disuruh orang menunggu ya kan orang meninggal malam sama laman dia, maka orangnya ada betungguan di higa hendak mengantuk supan mengaji. Bayangkan kan semalaman namun kata biasa, jangankan semalaman iyalah jus 2 jus gitu nyanyar mata sudah yang lah ini samalah. Lalu apa yang terjadi? Bulikan diberi orang lah sebagai tanda terima kasih jasanya ya Allah. Alhamdulillah ada aja isinya. Samalah. Sudah berlalu waktu biar 4 orang kematian juga ngarannya bahilah. Iyalah diberi orang juga sebagai jasa nih. Ternyata nilainya 3 kali lipat, 4 kali lipat pada nang bahari sama laman. Padahal ada sampai 15 menit duduk. Mujur kada? Lo kada tahu buannya nih. Santai aja kita. Itu apa? Ternyata pendapat yang mengatakan as-shawab biqadri ta'ab itu tidak berlaku. Tapi terkadang berlaku. Pahala, upah itu menurut uyuhnya gawian. Iyalah, amaliyah besarnya ganjaran pahala dari Allah tergantung lapahnya inya menggawi. Asal kaidah kayak itu. Namun tidak mesti seperti itu. Kalau kita tahu jalannya, kalau kita sudah melewati seluk-beluknya beramal, jangan nang kayak bahari-bahari aja. Kalau kita sudah tahu seluk-beluknya mencari duit nang tanyaman, jangan kayak bahari hakun menjadi kulinya lah. Amun kawa, amun ada jalan. Mohon maaf nang kebetulan gawiannya oleh ya Allah. Artinya tingkatkan. Ulun teringat hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ketika itu beliau sholat subuh berjemaah di Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Beliau tinggalkan masjid setelah salam, setelah berdoa. Beliau tinggalkan istri beliau Hafsah. Masih dalam wiridnya, masih dalam keadaan berwirid membaca tasbih waktu itu. Sayyidatuna Hafsah istrinya Rasulullah ditinggalkan Nabi masih beramalan. Banyak amalan. Lalu kembalilah Rasulullah ke masjid, waktu itu sudah waktu duha. Apa kata Rasulullah? Wahai Hafsah, mulai tadi aku tinggalkan sampai aku berbulik, kamu masih di sini beramalan? Iya, ujar Hafsah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai katana tasbih nang kubaca nina dibaca 4 kali, maka sama pahalanya seperti engkau beribadah tadi mulai habis salat subuh kutinggalkan sampai waktu duha ini. Apa bacaan tasbihnya? Yaitu subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridai nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. 4 kali dibaca ujar Nabi. Barang siapa yang membaca itu sama pahalanya dengan orang yang berzikir mulai habis subuh, habis salat subuh sampai waktu duha. Hadis sahih riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadisnya. Itu dalil kada mesti pahala ganal gawiannya harus lapar. Wajur kada. Dalam kitab Muqiyatul Murtasyidin, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya. Ini belum pakai Isra Mi'raj lagi nah. Pian kenal Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar itu ada 2. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, muhdis, ahlinya hadis, pakarnya hadis, pensarah hadis Bukhari yang bernama kitab Fathul Bari. Yang satunya adalah Imam Mujtahid fatwa, yaitu siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau pernah ditanya, guru, kalau bahasa kitanya, ada bunyi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alfa marrah. Ujar bahasa kita 1000 kali. Ibnu Hajar ini ahlinya fikih. Beliau itu ketika ada perbedaan pendapat masalah fikih, maka pendapat beliau lebih diutamakan. Hanya di bawah sidin pendapat Imam Ar-Ramli. Ini bagi orang mengerti fikih. Jadi ujar Ibnu Hajar Al-Haytami dapat pahalanya jarsidin sebagaimana inya membaca salawat sebanyak 1000 kali. Dalil banyak. Di antaranya ulama sependapat. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat fadil, ada ayat mabdul, ada ayat yang diistimewakan dilebihkan oleh Allah, ada ayat yang biasa. Seperti misalnya Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas bila dibaca 3 kali maka sama dengan membaca Al-Quran sahatan. Bujur kada? Ada hadisnya kada? Ada. Barang siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka sama dengan meimbangi 1/4 Al-Quran. Ada hadisnya. Jadi ujar Ibnu Hajar Al-Haytami pahalanya dapat. Walaupun ia sekali mengucap salawat sama dengan pahala 1000 kali. Wattaraddadahu Imam Ar-Ramli. Namun Imam Ar-Ramli pakarnya juga fikih, masih bermadzhab Syafi'i, beliau kada umpat. Ya Rasidin, aku kada umpat pendapat itu. Kalau 1 tetap 1. Bersalawatnya sekali tetap pahalanya sekali.
Jadi tahulah biar mulai bahari beda pendapat ulama, ikhtilaf ulama itu sudah biasa. Jangan kita gara-gara perguruan belain pendapat kita para murid bakalahi ialah bekacau, bekacak moha ialah jangan. Itu mulai bahari sudah beda pendapat para ulama. Kita kenapa? Mereka punya pandangan dan dalil masing-masing. Paham? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali walaupun sedikit barang karena permintaan tuan rumah. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hujan enggak Mas Nyari? Nanti kalau sudah. Salah satu di antara akidah, salah satu di antara kewajiban yang wajib kita untuk mempercayai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bahwa beliau pernah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi yang dibaca sudah oleh qari kita. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf kita, mereka punya pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh beliau. Lagi-lagi pendapat tersebut beda dengan pendapat Sayyidatuna Aisyah. Apa kata beliau? Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad isra dan mi'raj dengan jasad dan ruhnya, itu faqad kadzdzaba wa iftara, itu dusta, bohong jadi sini. Lihat Jabiat dalam tafsirnya. Beda pendapat lagi. Ya kan? Ulama yang mengatakan Isra dan Mi'rajnya Rasul dengan ruh dan jasad beliau karena memandang kalimat bi'abdihi. Sedangkan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang terkenal dengan keilmuan dan kealimannya, pintar beliau, ahli hadis beliau kan apakah salah? Ada. Dua-duanya bujur. Nang mana kita umpat? Tasaraf ya. Iyalah. Tapi kata boleh saling mencela. Ada boleh saling merendahkan dan menghinakan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Iya kah? Iya kan 13 tahun kah? 13 atau 10 kah? Hah? Amunnya 13 pas berarti 10 tahunnya di Madinah. Umur beliau berapa tahun? 63 tahun. 40 umur beliau diangkat menjadi rasul. Umur 53 beliau hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah. Umur beliau genap 63 meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Setahun sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Setahun sebelum beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ma'alih rasa pindah ke kota Madinah yang siap menyambut Nabi, yang siap mendukung dakwahnya Nabi. Sebelum itu beliau berada di Mekah selama 13 tahun. Sebelum itu luar biasa perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat yang menyatakan kenapa Nabi diisrahkan oleh Allah dan dimi'rajkan.
Yang pertama adalah dalam kitab Turatun Nasihin bahwa antara langit dan bumi bahwal bahasa kita. Mungkin pian pernah dan sering mendengar kisah itu. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas permintaan langit diangkat ke langit supaya kami ada juga jejak Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab karena bumi membanggakan Nabi Muhammad. Kalau langit membanggakan bulan, bintang, matahari, bumi kawajua membanggakan. Aku kan bisi gunung, aku bisi laut, aku bisi pulau, yalah. Tapi ketika dibalas oleh bumi, padaku di atas tuh ada lahir susuk yang paling mulia dan istimewa. Di wadah aku, di belakang aku diinjak oleh orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Muhammad. Maka langit kada bisa menjawab. Maka atas dasar inilah langit tadarru munajat meminta kepada Allah untuk Rasulullah dinaikkan ke langit. Itu satu riwayat yang menjadi sebab terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, setahun sebelum Nabi hijrah itu ada yang disebut dengan Amul Huzun. Tahun-tahun yang menyedihkan bagi Nabi. Tahun yang sangat membuat hati Nabi galau istilah kita. Kenapa? Sebab karena di tahun tersebut ada dua orang yang disayangi dan dicintai Nabi. Ada dua orang yang selalu membantu Nabi. Di waktu itu, di tahun itu meninggalkan beliau atau wafat. Siapa? Istri beliau tersayang Khadijatul Kubra dan paman beliau tercinta Abu Talib. Paman beliau Abu Talib. Ini juga beda-beda ulama, lagi-lagi beda pendapat ulama. Ahli tafsir Zahir, lihat Ibnu Katsir, lihat tafsir At-Tabari mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak muslim, kada bersyahadat. Ketika itu turunlah ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kau kehendaki, orang yang kau sayangi, karena sesungguhnya hidayah petunjuk miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu dalam riwayat tafsir turunnya asbabul nuzulnya adalah kepada Abu Talib, paman tersayang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun menurut riwayat ulama-ulama ahli kasyaf, ulama-ulama ahli batin, mereka kada umpatan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kada bersyahadat. Mereka kada umpatan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Abu Talib walaupun kada pernah didengar beliau mengucap syahadat, walaupun beliau kada pernah ada saksi beliau bersyahadat, namun bukti membuktikan, kisah riwayat banyak menjadikan dalil bahwa beliau adalah orang yang pertama mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi banyak kisah ini dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Jadi waktu Nabi itu halus, umur nang kira-kira 5 tahun, 2 tahun, sampai berapa tahun itu. Abu Talib ini kan dalam riwayat termasuk keluarga yang fakir kekurangan. Sidin anak banyak baisi, usaha kada tapi ada. Nah itu kisahnya. Rasulullah Nabi Muhammad kita, Nabi kita Muhammad kecil, sepeninggal Mama Sidin berapa bulan, umur berapa tahun? Ingat kah? 6 tahun kah? Digaduh oleh Kai Sidin. Iyalah. Itu ada lagunya tuh. Ya kalau
2 tahun apa? Bukan penyayaran deh. 2 tahun digaduh Kaisudin Abdul Muthalib. Lalu digaduhlah, dipeliharalah oleh paman beliau sendiri yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini Baisi binti atau istri ngarannya Fatimah binti Asad bin Sidin. Mamanya Ali bin Abi Talib. Fatimah inilah yang dipanggil oleh Rasulullah mama. Kenapa sebab? Karena menggaduh Sidin mulai lagi Abu Talib inilah yang dipanggil oleh Rasulullah Abi. Kenapa sebab? Karena mulai lagi halus menggaduh Nabi. Jadi pernah suatu saat diriwayatkan ketika Nabi Muhammad kecil, Abu Talib ini cuman ada persediaan semangkuk susu kambing. Kebiasaan Sidin, waktu Nabi Muhammad belum ada di keluarga Sidin, belum ada Nabi Muhammad kecil di wadah Sidin, itu pasti ada cukup. Ada cukup semangkuk susu diminum orangnya banyak. Ketika hadirnya Nabi Muhammad kecil, ujar Abu Talib, wahai anak-anak menang lain badudi, wanita badudi, Muhammad dulu. Lalu Nabi Muhammad kecil disuruh minum, dimakan tadi nang berisi susu. Diminumlah oleh Rasulullah, kenyang Rasulullah. Lalu beralih ke dang sanak nang lain, beralih ke dang sanak nang lain, sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai ke lain. Ternyata cukup bahkan bersisa. Itu diantara mukjizat atau khasnya Rasulullah waktu kecil yang menunjukkan beliau orang istimewa dan dimuliakan oleh Allah. Belum lagi warga pada waktu itu kemarau, pada mau hujan. Ini untung ada kita hujan terus ialah. Di Mekah tuh ngalih mencari hujan bahari. Wah ini rancak jauh hujan sudah. Sampai yang Ka'bah aja nak banjir ialah. Jeddah kebanjiran. Wah ini bahari itu bila orang-orang Mekah khususnya wilayah sekitar rumahnya Abu Talib, bila kada mau turun hujan minta dibawakan Nabi Muhammad kecil. Dibawa Nabi Muhammad kecil ke tanah, ke padang yang luas. Mintalah beliau, paman beliau Abu Talib dengan menyebut nama Allah, berkat ini anak, hujan langsung turun. Berarti Abu Talib termasuk orang yang percaya dengan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau pernah berkata ketika ditawari oleh Rasulullah, wahai paman, pian bersyahadat saja sudah paman, pian ucapakan tiada Tuhan melainkan Allah dan aku, anak pian ini adalah utusan Rasulnya Allah. Ujar Abu Talib, laula mala bahasa Arabnya jikalau ujar bahasa kita tidak takut dicela bubuhan Abu Lahab bersyahadat dari sini. Jakanya kada nih gara-gara bubuhan dang sanak seorang juga Abu Jahal, Abu Lahab, aku bersyahadat ujar Abu Talib. Ternyata apa hikmahnya? Tidak ada bukti dan saksi yang sempat mendengar Abu Talib bersyahadat. Ternyata dalam kitab Sirah An-Nabawiyah disebutkan andai kata waktu itu Abu Talib bersyahadat, berarti jelas sidin Islam, jelas sidin mengikut Nabi Muhammad, jelas sidin kada umpat lagi agama nenek moyang agama Abu Jahal, Abu Lahab, maka nyata dan jelaslah akan terjadi perang. Kenapa? Sudah kada keluarga lagi. Beda agama waktu itu kada keluarga. Bilal bin Rabah ketika masuk Islam udah dibaikut, disiksa. Ketika Abu Talib kada menampakkan keislaman sidin, kada ada dalil dan bukti yang mengatakan beliau bersyahadat, lalu Abu Jahal menganggap keluarga masih, menganggap dang sanak masih. Akhirnya dengan berkat itu tetap
Rasulullah terlindungi dan terjaga. Itu hikmahnya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan Abu Talib ini dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah wafat, hidup sebentar, bersyahadat, kemudian meninggal lagi. Sebagaimana yang terjadi kepada bunda dan ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihidupkan oleh Nabi dengan izin Allah, bersyahadat, kemudian wafat lagi. Jadi yang lebih amannya kita umpat pendapat yang mengatakan Abu Talib selamat, abah Nabi, mama Nabi selamat, karena orang yang percaya dengan Rasulullah dan Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua riwayat itulah yang menjadi penyebab terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di tengah perjalanan dipanggil oleh perempuan yang tua renta. Orangnya tuha tapi pian galang libak on amas, galang libak on amas sampai ke batis-batis Pak Amas. Hitung pada tahu ada datang kisahnya hitung Mbak Amas juga ya lah. Wah ini ada orang yang kalau hitung Mbak Amas juga memanggil ya Muhammad. Untung Nabi kada menyahut, bahkan kada menolak. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril, ujar Rasulullah, ya Jibril, man hiya ya Jibril, itu siapa? Ujar Jibril, wahai Muhammad, itu adalah dunia. Itu adalah dunia yang sudah tua, yang sudah akhir zaman, hendak kiamat. Inya masih mencoba memperdaya, menipu umat-umatmu. Andai kata Jibril, wahai Muhammad, kamu menyahut panggilannya, kamu menoleh kepadanya, niscaya banyak umatmu yang akan ditipu, terperdaya oleh bujukan manisnya dunia dan isinya. Alhamdulillah pada waktu itu Nabi jangankan menyahut, menoleh aja kada. Itu banyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita, keluarga kita mungkin, bahkan orang-orang dekat kita mungkin yang gara-gara mencari dunia kada tahu lagi urusan sembahyang, gara-gara dunia kada hakun lagi menuntut ilmu, atau kada sempat lagi menuntut ilmu, padahal dunia penting tapi lebih penting akhirat. Dunia silahkan cari dan ambil, tapi ingat akhirat lebih penting untuk kita cari dan kita ambil. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sudah nah? Omah dah jam 9 sudah nih. Datang aja gini lelah. Kasihan nih nah. Nang mulai maghrib. Sebutin aja lagi. Iyalah. Supaya jangan terlalu lawas. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas perjalanan Nabi, kita singkat kisah riwayat Nabi. Nabi naiklah ke langit yang pertama, kedua, ketiga, naik sampai ke langit yang ketujuh, hatal mustawa, sampai dengan tempat yang disebut dengan mustawa, sehingga bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala al-wajibul wujud, yaitu Allah Rabbul Ijad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, ia qadatan, ngarannya Hadratul Qudsiyah, langsung berjumpa lawan Nabi dengan mata kepala Nabi, tidak dengan fuad, tidak dengan hati, bukan dengan hayalan dan bayangan, tapi bertemu dengan Allah di Hadratul Qudsiyah dengan ya qadatan, dengan mata kepala Nabi. Itulah makna tafsir summa dana fatadalla.
fakana qa'bal qausain au adna. Kemudian Nabi mendekat, berparak, maka lebih dekat daripada anak panah dengan musuh. Lagi-lagi masalah pertemuan Rasulullah dengan Allah dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ada umpat lagi. Ujar Aisyah, ada. Nabi itu melihat dengan roh sidin aja. Riwayat lain dengan hati sidin aja. Ada bujur-bujur bertamu dengan jasad dan roh Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi riwayat Ibnu Abbas yang ditafsirkan, yang diriwayatkan oleh Qatadah, Rasulullah pernah ditanya, pian bertamu Tuhan melihatkah? Iya, ya Nabi. Empat mana kita? Empat mana kita? Ulun empat Rasulullah langsung bertamu lawan Nabi. Ulun ulangi lagi. Jangan bawa ya lah. Beda pendapat mulai bahas. Nah, ketika bertemu dengan Allah inilah yang wajibul wujud, yang laisa, yang kada boleh dipikirkan, karena jatnya Allah kada kawa diraba, kada bisa dilihat, kada kawa dipikirkan, kada ketahu kayak apa rasanya. Tapi kita wajib percaya. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk kita umatnya, yaitu disuruh sembahyang berapa kali? 50 kali dalam sehari. 50 kali biar jangankan 50 kali, 5 kali ini aja iyalah banyak nang tak ulai, banyak nang kada tega tapi maha luar biasanya Allah, maha pemurahnya Allah. Pahala nang 5 kali tetap sama dengan pahala 50 kali. Kalau nang anehnya biar ibu-ibu di pengajian tuh nah, padahal pengaji ke pengajian kadang ketinggalan, tapi kadang-kadang betakon, Ustadz Jar menguap batal kada sembahyang Ustadz Jar, julun menguap maka kada tahu hukumnya. Ternyata orang-orang nang parak lawan guru hari-hari ke pengajian ada aja nang kada hafal lawan nang membatalkan sembahyang, apalagi nang jarang-jarang ke pengajian ya kada. Siapa nang ingat angkat tangan, berapa nang membatalkan sembahyang? Yuk, berapa nang membatalkan sembahyang? Nih mau pulang nih. Mantap. Dalam kitab Minhaj itu ada 9. Ada 9. Satu. Jadi tuan guru tuh harus hafal. Bila kada hafal, anak kan belajar nahu, pat juga menghafal nahu perguruan. Yang pertama adalah kalamul katsir. Kalamul ahmad, sengaja berbicara walau satu huruf, tapi satu huruf nang ada maksud dan tujuan kalau dipaham. 2 huruf bermakna kakadakah, bertujuan kakadakah. Bila 2 huruf keluar suara berpandir sengaja, maka sembahyang ada orang rajin membaca Fatihah, membaca Fatihah. Padahal keluar 2 huruf batal menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Bila ada jadi imam hati-hati itu ada umpanti lagi. Bedahamnya sampai mengeluarkan suara 2 huruf. Amun sahuruf aja lihat di suaranya apa. Bila ada pemahamannya, ada maknanya, ada artinya batal juga. Bila kada ada apa-apa. Sebutin aja tapi menyuruh orang berdiam, ya kada? Batal sembahyang. Padahal bepandirnya sengaja cuman 1 huruf. Apalagi pandir, ada kisah. Apa janji stomat kita deh. Sidin ini tua Sidin. Mohon maaf lah anak imam tua nih. Sidin ini kan ada banyak hafalan. Anak-anak kan wah ini rata-rata hafalan sudah 5 juz, 2 juz ya lah.
Pas simbah kayaknya begawi gak diingat lagi. Iyalah, waduh, bisa. Aku nih aja, guru tuh. Kalau ini hafal guru ya ada 10 juz. Enak mau gak diingat lagi apa hukumnya? Karena barang itu barang berharga. Mutiara itu bila disia-siakan, ada dipelihara, waduh, dosa. Quran seperti itu. Kisah tadi. Jadi orang bahari kisahnya nih. Tuh hasilin, ada banyak hafalan. Fatihah, kol tuh berapa macam kol tuh? Itu apa sih? Jadi bila sembahyang Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hari-hari sidin bila maghrib isya subuh kuliah qul huwallahu ahad. Rupanya ada anak-anak bila usia juga pas maghrib buat sembahyang. Pas sidin membaca waladdallin bersuaranya. Pasti kuliah aja. Menyahut sidin, belum tentu aja sidin. Batal sembahyang berataan bepan pandir. Satu, yang membatalkan sembahyang adalah kalamul amat, bicara sengaja. Nah 9 banyak lagi tuh sampai tengah malam dikisahkan ya lah. Nah mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendekatkan diri mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang bisi penyakit mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang bisi masalah dalam kehidupan mudah-mudahan diberikan solusi dan jalan keluarnya oleh Allah. Nang bisi hutang mudah-mudahan hutangnya lakas dibayariakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang balum babini mudahan lakas babini. Nang balum balaki mudahan lakas balaki. Nang hendak babini dua mudahan jangan dahulu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.